Baik, Bang Pendi, silakan kalau perbincangan ini terjadi di masyarakat, apakah ini bisa menyandera pemerintahan selanjutnya? Mas Iqbal, Pak Idam, Yus, dan para pemirsa, saya setuju banyak hal pada saat ini, Mas Idam, yang merupakan produk-produk dari hukum pemilu ya, yang mau tidak mau, kemudian ketika dilaksanakan di lapangan, ada keterbatasannya. Misalnya saya mau mengatakan kan sebetulnya Mahkamah Konstitusi mengatakan 3 kotak saja cukup kalau mau dilaksanakan. Yang tidak bisa terpisahkan itu adalah pemilu presiden, DPR, dan DPD sebetulnya. Jadi ketika kita melaksanakan 5, tentu saja akibatnya jauh lebih besar seperti yang kita hadapi pada saat ini. Dan balik lagi, tadi kalau saya mengambil contoh di TPS saya, karena kebetulan tentu terkait dengan saya ya, dan saya sama sekali tidak bermaksud menjelaskan bahwa wah ini ada kecurangan dari pihak tertentu, tapi maksud saya aneh ketika yang saya foto itu adalah hasil tally dan disaksikan oleh banyak orang di situ, sampai saya kemudian melihat di Sirekap pada pagi ini hasilnya berbeda, C1 ini maksud saya, dan saya sudah menanyakan juga pada Pak RT saya. Tapi yang lebih penting daripada itu, saya tidak ingin berperang dalam konteks persepsi, tetapi yang mau saya lakukan adalah tadi koreksi-koreksi sesuai dengan apa yang bisa dilakukan oleh warga negara, dan harusnya pada saat ini dipegang oleh banyak warga negara dan dilakukan terus-menerus ya, sampai nanti. Tentu agak susah kalau kita bicara post-truth ya, ada juga Westbird yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin rakyat itu bisa terlibat sepenuhnya ya dalam mencoba menjawab post-truth itu. Apakah kita membayangkan ada 820.000 lebih C1 yang nanti akan muncul pada tahap Sirekap terakhir misalnya. Tidak demikian kan? Live streamingnya yang harus diikuti tergantung juga pada internet habits tadi ya, yang disampaikan oleh Idam ketika berdiskusi bersama kita mungkin sebelum kamera on atau kamera hidup. Tapi menjawab Iqbal tadi, ya betul, ini akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya kalau saja ini tidak segera kita selesaikan atau kita buat menjadi lebih ringan. Yang mau saya katakan adalah kita tidak bisa mengatakan kubu yang melakukan kritik itu adalah partisan ya, dalam konteks orang punya hak loh. Jadi kalau ada pemenang pemilu misalnya dengan 58%, maka kita harus menghargai, mengapresiasi semua semangat kritik dari 42% lainnya misalnya, karena mereka menginginkan pemilu kita itu berintegritas tinggi sehingga pemerintahan selanjutnya itu bisa melaksanakan pemerintahnya dengan sangat baik seperti yang disampaikan Iqbal tadi. Nah, pada bagian lain tadi saya katakan ada teman-teman juga perguruan tinggi, guru besar, sivitas akademika yang menurut saya juga menunjukkan keanehan. Jadi kalau Anda melihat hasil quick count dengan angka yang tinggi 58% atau apa, itu tidak berarti pelanggaran etika selesai loh. Itu barangkali berarti ada yang tidak mengerti tentang pelanggaran etika, Yus ya, atau ada yang tidak peduli tentang pelanggaran etika, dan itulah hasil pemilu. Tapi Anda para guru besar sivitas akademika, kalau Anda berhenti, berarti aneh. Ada gangguan masalah kejiwaan mungkin dengan Anda semua. Itu juga menjadi pertanyaan tersendiri pada saat itu sangat kompak begitu. Anda harus terus menyuarakan untuk menjaga demi kepentingan bangsa, integritas dari pemilu kita bersama. Sampai nanti 20 Oktober kita akan menyambut pemerintahan baru yang berhasil dari pemilu yang makin lama makin kita perbaiki. Begitu ya Mas Idam ya. Nanti kita lanjut ya. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjut ngobrolnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh baru Ciptaden FlexiClean. Gigi makin bersih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.